Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Teddy, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di ruangan Zoom dalam acara Icon Talk sesi spiritual yang pada saat sekarang kita lakukan atau kita adakan setiap 2 minggu ya Pak Ustadz. Betul. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah kesehatan serta keluangan waktu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, seperti biasa pada malam hari ini kita akan bersama dengan Pak Ustadz Teddy Putra dari Majelis Ridha Allah, dan malam ini sesuai informasi Ustadz Teddy hadir juga bersama kita Ustadz Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Oke. Ya. Iya, Bapak dan Ibu, dengan tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja pada malam hari ini. Tema kita masih sama ya Ustadz, ilmu kehidupan, bagian Betul. yang ketiga, melanjutkan kajian sebelumnya. Seperti biasa, Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, atau jika ingin menyampaikan langsung juga bisa raise hand. Sepanjang pemaparan Ustadz Teddy silahkan jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi bersama dengan beliau atau ingin sharing. Demikian ya Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Kita kurang lebih sampai dengan jam 21 ya Ustadz Teddy, jadi kurang lebih Pak Ustadz bisa memaparkan sekitar 1 jam, dan kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tapi sepanjang itu teman-teman tetap, Bapak dan Ibu tetap bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca 4 rangkaian doa, ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat karunia hidayahnya, maka kita masih dapat dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Edi Iskandar dan Ibu Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Majelis Ridha Allah, di mana kita sama-sama saling mengingatkan thalabul ilmi, yang tentu sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, cita-cita kita, keinginan kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Begitu ya Bu Yati ya. Jadi pada Bapak Ibu
sebagaimana biasa, karena metode dakwah kami adalah interaktif ya, bukannya satu arah. Silakan nanti yang ingin menjawab di unmute sendiri. Sudah bisa Ibu ya? Sudah bisa di unmute sendiri ya. Jadi nanti akan berikan pertanyaan, tujuan tentu siapa yang tujuannya adalah apakah yang kami sampaikan ini bisa dimengerti atau perlu kita lebih perdalam lagi. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin diwakili Ibu Yanti aja di sini, atau Ibu yang hadir di sini juga boleh. Ada 16 peserta, dan insya Allah juga malam hari ini Pak Oke Setiawan akan bergabung dengan kita, agak terlambat, beliau ada juga Zoom. Kita buat di kajian penutup tahun 2021 ini agak berbeda. Insya Allah Pak Oke bisa dapat bergabung ya. Oke. Bu Yanti dan ibu-ibu Bapak, masuk Pak Agus. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada namanya pengemudi atau bahasa gampangnya supir ya, driver. Ada sopir bis, ada sopir pesawat terbang alias pilot. Nah, menurut Ibu Yanti dan juga Ibu yang hadir, lebih melelahkan mana kerjanya? Antara sopir bis dengan sopir pesawat atau pilot. Nah, mana Bu? Supir bus, Pak Ustadz. Kenapa lebih melelahkan? Kalau supir bus itu dia harus aktif dan harus fokus selama dia mengemudi. Sementara kalau pilot itu ada yang flight-nya otomatis, Pak Ustadz. Jadi begitu dia sudah naik, dia sudah bisa. Benar. Ya, saya juga tempo hari pernah ada di sekolah penerbangan. Jadi yang membedakan paling mendasar antara sama-sama sopir kan istilahnya, sama-sama pengemudi ya. Satu mengemudikan bis di darat, satu mengemudikan pesawat. Yang sangat terasa adalah, betul yang Bu Yanti tadi sampaikan, sopir bis itu lengah sedikit, merem sedikit saja, ya kan? Wah, celaka penumpang. Oke, tujuannya semua sama. Tujuan semua sama, membawa penumpang dari tempat A ke tempat B dengan selamat, kan gitu ya. Cuma, nah ini tadi, sikapnya, kemudian kondisinya berbeda. Sopir bis, mulai dari penumpang naik, berjalan, dia harus betul-betul full mengandalkan matanya, telinganya, tenaganya, gitu kan ya. Lengah sedikit, celaka. Nah, berbeda dengan pilot. Kerjanya cuma dua, Bu. Dalam kondisi normal ya. Take off sama landing. Take off di masih manual, ya kan? Nggak ada, take off tetap masuk manual. Terus, kemudian dia mulai touch, mulai terbang. Di ketinggian tertentu, pasang autopilot, ya udah tinggal ngopi, ngobrol-ngobrol, baca koran gitu ya, baca majalah, mungkin main HP juga di sana. Nah, tentu di sini ada yang sangat berbeda. Satu sangat melelahkan, yang satu bisa dengan tenangnya gitu ya. Dulu kondisi darurat ya, kondisi normal. Sama-sama kondisi normal. Nah sekarang, apa yang membuat kok pilot itu tidak selelah dari sopir? Apa? Ayo. Teknologinya, Pak Ustadz. Teknologinya, alat bantunya, petunjuknya, kayak gitu. Navigasi ya. Ada ketinggian, ada kemudian termobank yang belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan bisa diatur sendiri kok. Dari sini mau ke Surabaya, pasang koordinatnya, sampai sudah. Bahkan malam hari pun bisa landing. Kenapa? Ada pedoman, ada petunjuknya. Oke. Nah, kalau sopir bis, pedomannya apa? Dia harus hafal jalan. Ya kan? Nah, berarti sini beda. Satu dibantu betul-betul dengan alat bantunya, yang navigasinya yang canggih, kemudian dia betul-betul ada petunjuk dan patuh banget petunjuknya kan. Malam-malam emang bisa pilot tuh tinggal-tinggung nih sampai mana ya, ya kan? Dia benar-benar patuh ngelihat alat navigasinya yang ada. Di situ ada
ketinggiannya, ada belok kiri, belok kanannya, direction sampai di mana. Oke, sekarang saya tanya ke Ibu Yanti. Selama kita hidup ini, terutama setelah remaja, dewasa, sampai sekarang, kita ini hidupnya layaknya sopir bis atau pilot pesawat ya Bu ya. Sopir bis Pak Ustadz. Ya, pengen terus jadi sopir bis, capek, tingak-tinguk gitu kan, merem dikit kejebur, ya kan, tingak-tinguk, bener nggak? Mikir aja habis itu kan, atau ingin ya tingkatkan lah gitu kan. Nah, tapi memang tentu pembelajarannya beda kan. Mohon maaf nih, bukan merendahkan maksud sopir bis ya, tapi tentu yang namanya pembelajaran beda kan. Dia harus belajar lebih, oke? Kemudian pengetahuannya pun lebih, gitu, ya kan, pilot ini kan. Nah tentunya, ya sesuatu yang ingin kita lakukan yang lebih baik itu ada effort, ada pengorbanan yang lebih besar. Nah, saya, Ibu betul, yang hari di sini tentu kalau kita jujur ya, saya juga tiap hari kayak begitu. Lebih condong kayak sopir bis ya Bu ya. Tengah kita masalah apa ya bingung gitu kan, berhenti dulu, bingung dulu, nangis dulu, pusing dulu kan gitu ya. Baru ingat petunjuk. Baru ingat petunjuk. Sama kayak sopir bis, udah nyasar, baru buka peta kan. Iya salah di jalannya. Nah, sekarang beda kan, kok dengan pilot kan dia tahu. Oh, begitu saya mau ke Surabaya, pasang koordinatnya, sudah ikutin. Nah, sekarang yang membedakan mendasar adalah satu, pada saat mengandalkan petunjuk kan. Saya tanya sekarang, pada saat Ibu Yanti yang hadir di sini, ada berapa orang sekarang hadir? Ada 20 orang. Oke. Pada saat ada permasalahan hidup, atau menjalani hidup aja lah, fokusnya apa? Solusi, Pak Ustadz. Solusi. Oke. Fokusnya apa? Solusi. Ada problem keuangan, gimana sih caranya supaya utang cepat lunas? Kan? Yang sakit, sibuk cari dokter. Betul, Bu Teti. Sibuk cari herbal. Yang anaknya nakal, sibuk cari sana sini, gimana cara? Itu kan layaknya sopir bis ya. Wah, sana sibuk sini. Padahal kita lupa. Ada satu lagi pilihannya. Opsinya apa? Coba kita lihat. Petunjuk atau pedoman hidup lah ya, bukan petunjuk. Pedoman hidup dari umat Islam apa? Al-Quran. Al-Quran. Sekarang, dalam hidup kita ini, banyak mana kita mengandalkan logika kita, layaknya sopir bis, gitu kan ya, tingak-tinguk sana sini, atau kita betul-betul mengandalkan petunjuk yang ada. Yuk kita lihat, ya. Pada saat kita menjalani hidup, perintah Al-Quran apa? Kita buka suratnya. Saat itu Pak Oke udah hadir belum ya? Oke, Pak Oke belum hadir. Kita lihat apa perintah Al-Quran. Surat 3 ayat 138. Yanti juga silakan membuka nanti atau baca share screen-nya aja ya. Iya, baik Pak Ustadz. Surat 3 ayat 138. Ali Imran 138. Oke. Dibaca, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah,
Kalau untuk manusia sebagai apa dia? Hanya sebagai, coba baca pelan-pelan. Keterangan. Iya. Secara umum, ya, untuk semua manusia, Al-Quran itu hanya sebagai keterangan, kan? Penjelasan. Tapi sebagai untuk petunjuk itu khusus untuk orang apa? Orang-orang yang Orang yang bertakwa. orang yang bertakwa. Jadi kalau yang tidak bertakwa, dia bisa pakai Al-Quran sebagai petunjuk nggak? Enggak, Ustaz. Katanya. Jadi targetnya sekarang supaya dapat petunjuk itu dalam menjalani hidup ini, kita fokus menjadi orang bertakwa atau masih sibuk mencari solusi? Fokus agar menjadi orang yang bertakwa. Kalau ingin dapat petunjuk, Tunjuk. kalau ingin hidupnya nyaman seperti penerbang gitu kan, pasang atau pilotnya, jalan ikuti petunjuk. Nah, kenapa orang pusing, orang bingung? Kajian tempo kemarin sudah disampaikan kan, karena tidak mendapat petunjuk. Oke, saya tutup dulu ya. Nah, petunjuk pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ya, ada 28 orang. Coba jelaskan. Pertanyaan saya, apa bertakwa adalah? Oke, bertakwa adalah? Silakan jawab. Jawabannya tepat, ada bonus pulsa 50.000 dari saya. Oke. Bu Yanti juga boleh. Bu Yanti boleh, Bu Teti yang ikut juga boleh. Silakan. Menjalankan perintah dan menghindari larangan yang disampaikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Perasaan jawaban itu dari kita SD sampai sekarang ya. Ayo dong, tingkat itu aja sih, menjauhi larangan, salah enggak, ya, tapi itu kan sama. Ayo, silakan, yang hadir di sini, ada 28 orang. Bertakwa adalah, yuk. Dengan sungguh-sungguh Pak Ustadz, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dengan sungguh-sungguh. Tambahan sungguh-sungguh, masih kurang. Jelas kok, ayo, apa? Bertakwa adalah 1, 2, ada penjabarannya. Ayo, yang di sini, Bu Tati juga boleh. Takwa adalah, ada 28 orang yang ada di sini. Yuk, bertakwa adalah, ya kan harus meningkat dong, ya kan? Masa dapat dari dulu sampai sekarang masih soal perintah menjauhi larangan ya. Ayo, tingkatkan. Bertakwa itu apa? Yuk. Silakan jawab. Yang bisa jawab, jawabannya benar, saya kasih pulsa 50.000. Saya transfer pulsa ke nomor handphonenya. Ayo. Beribadah kepada Allah, Pak Ustadz, dan mencari ridhonya. Oke. Benar, tapi tidak tepat. Ada lebih tepat lagi. Ayo. Takwa adalah, jelas tuh, 1, 2, ada ini. 1 apa, 2 apa, gitu. Ayo. Takwa adalah, harus tahu dulu dong, kan gini, targetnya jelas. Kenapa manusia bingung, pusing, karena nggak dapat petunjuk. Oke, syarat untuk dapat petunjuk apa? Harus bertakwa. Tahu dulu dong, takwa itu apa. Kalau menjauhi larangan itu umum banget gitu ya. Ada lagi? Atau jangan-jangan semua sama? Yang takwa itu adalah menjauhi larangannya, melaksanakan segala perintahnya. Cerah? Nggak ada yang tahu? Ayo, saya kasih kesempatan. Sesuai kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Benar tapi tidak pas. Yuk. Bertakwa yaitu ada ini 1, 2, 3. Ayo, apa? Cerah? Nggak ada yang tahu? Sabar, syukur, ikhlas, pasrah, Pak. Sabar, ikhlas, sehat. Tidak tepat. Ayo. Nggak ada yang tahu? Kita lihat. Inilah. Jadi,
bagaimana kita mau dapat petunjuk? Petunjuk itu kita dapat kalau kita bertakwa. Nah, sementara takwa kita itu general banget kan ya, umum sekali gitu loh, menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya. Itu yang kita tahu dari perasaan waktu TK ya, waktu kita SD sampai sekarang. Aduh, yuk sekarang, yuk kita mulai ya. Kita lihat. Sebenarnya yang sering ikut pengajian udah tahu ini, cuman nggak ngeh aja gitu. Ini loh pengertian takwa. Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ini pengertiannya. Oke, kita lihat ya. Al-Baqarah 2 sampai 5. Silakan Ibu dibaca dulu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, siapa yang bertakwa? Ayat 3-nya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, cool. Siapa yang bertakwa? Yaitu yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lanjut, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Dan yang beriman kepada Al-Quran. Serta dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kelima, yakin akan adanya akhirat. Nah, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Saya yakin Bapak Ibu sering baca ayat ini, hafal ayat ini. Al-Baqarah kan ayat awal. Tapi pernah nggak bahwa takwa itu ini loh. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi takwa itu apa? Orang yang percaya kepada yang orang gaib, melaksanakan. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Untuk saat ini coba kita bahas mengenai yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Yuk. Masih ingat kajian sebelumnya? Gaib itu apa? Ayo, gaib itu apa? Jin, setan, itu makhluknya. Pengertian secara ini, secara umum, gaib itu apa? Ayo, ini kan, ini mendasar loh. Ditaruh di awal. Awal itu apa? Paling penting kan? Urutan gitu kan? Itu utama ya, pertama dikasih. Itu siapa? Orang yang percaya dengan yang gaib. Gaib itu apa? Yuk, ada yang tahu? Makhluk Allah yang ada tetapi tidak kelihatan wujudnya. Makhluk Allah yang ada tapi tidak kelihatan wujudnya. Ya, itu perkataan dari setan gitu ya. Oke, yang lain. Apa itu gaib? Tidak terlihat tapi ada, dari Ibu Yetvi, Pak Ustadz. Tidak terlihat tapi ada, hampir, nyaris. Ayo, gaib itu apa? Ya kan? Ini loh, Bu. Jadi Al-Quran itu ibarat mengupas kulit bawang loh, Bu. Makin lama ada lagi, kan gitu, nggak habis-habis sebenarnya. Ya kan? Ini baru kulitnya loh. Kita kupas. Ya kan? Nah, ini dia, gini. Dan pada saat kita membuka Al-Quran, kita kupas satu persatu, itulah sebagai petunjuk kita, pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan. Dapat nilai kebaikan, iya. Kan jelas, Al-Quran itu pedoman, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, supaya dia menjadi mukjizat, menjadi petunjuk untuk kita, tentu kita harus memposisikan diri sebagai masuklah kelompok golongan orang yang
Bertakwa. Bertakwa itu apa? Pertama tadi Percaya kepada yang apa gaib. yang gaib. Oke. Gaib itu apa? Gaib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu. Setuju nggak? Kita belum tahu. Ya termasuk makhluk. Kan namanya jin setan memang kita nggak tahu kan. Kalau kita tahu jadi gaib nggak dia? Bisa dirasakan tapi tak nampak. Ya bisa rasakan, bisa. Jadi artinya gini. Betul. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang kita belum tahu, Pak. Di balik tembok. Kita ada rumah, di balik temboknya tuh gaib nggak? Kita nggak tahu ada apa kan? Enggak. Itu, Bu. Oke. Rezeki gaib nggak? Gaib. Oke. Sembuh atau tidaknya gaib nggak? Gaib. Gaib. Kapan masalah selesai? Gaib nggak? Gaib. Sekarang, pada saat untuk yang gaib tadi, ya, masuk tadi kan, rezeki, sembuh atau tidaknya, selesai atau tidaknya permasalahan. Seharusnya, kalau yang gaib itu kita menyikapinya dengan jodoh, kematian, betul. Pada saat yang namanya gaib, kita menyikapinya tuh dengan akal atau dengan iman? Dengan iman. Selama ini Dengan akal. salah kan ya? Salah lagi nggak tuh pakai alatnya? Kan kebolak-balik kan selama ini. Udah tahu yang namanya rezeki, yang namanya kapan sembuh atau tidaknya, lunas atau tidaknya itu utang, berubah atau tidaknya orang yang kita sayangi, entah orang tua, entah anak yang ingin kita berubah menjadi lebih baik. Itu hal yang gaib kan? Harusnya kita sikapinya dengan apa? Dengan Iman. keyakinan, dengan iman atau dengan akal? Dengan iman. Harusnya. Selama Harusnya ini, dengan iman, Pak Ustadz. selama Dengan ini, akal dan nafsu, Pak Ustadz. ya itulah dia. Begitu bicara dengan akal, pikiran, nafsu masuk, iblis masuk, terus jadilah rujak dia kan. Ya, Pak Ustadz. Jadi kalau yang namanya dengan iman, karena kalau dengan iman itu apa patokannya? Begitu Allah menyampaikan di Al-Quran, udah pernah kan bahwa rezeki itu dijamin Allah, makhluk yang tidak bergerak, pernah saya bahas kan? Harusnya tenang saja atau pusing pada saat ada permasalahan keuangan? Tenang saja. Orang yang pusing itu pakai iman atau pakai akal? Pakai akal. Itu dia. Padahal, inilah makanya tadi kan, benar yang Ibu Yanti tadi bilang, jadi selama ini kita jadi sopir bis kan. Mohon maaf ya, bukan mengecilkan maksud arti sopir bis ya. Kita lebih capek jadinya kan. Manual. Memakai akal. Padahal lu kasih kesempatan. Ada petunjuknya, ada autopilotnya. Udah, hidup jalan-jalanin aja sudah. Nah, petunjuknya udah ada, jelas. Masalah hidup, permasalahan, itu gaib atau enggak? Gaib. Gaib. Selama ini kita menyikapinya dengan Akal, emosi. emosi, akal. Memangnya masalah itu bisa kita selesaikan? Tidak, Pak Ustadz. Ya kan? 10107. Bencana, masalah, datangnya dari Allah, Allah juga yang bisa menyelesaikan. Kalau sudah pakai iman, harusnya tenang aja nggak pada saat ada masalah? Ayo. Yang kita ilmu selama ini. Sikap seperti inilah yang selama ini kita salah memakai alatnya. Salah memakai alat bantu. Bahkan alat yang ada pun, navigasi yang ada pun, petunjuk yang ada pun kita nggak pakai kan? Itu dia. Ini yang kita lakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Bahkan tadi pada saat saya tanya, orang yang bertakwa, itu definisi takwa apa? Ya itu tadi,
masih sama kan? Mulai dari kita kecil sampai sekarang. Padahal baru satu aja kita kupas udah dalam ya. Gaib. Nah, gaib itu untuk orang yang belum tahu. Contoh, untuk Isra Mi'raj, buat kita gaib nggak? Gaib. Buat Nabi Muhammad? Iya. Baik. Ya kan? Berarti kita bisa merubah yang tadinya gaib menjadi tidak kan? Iya. Pada saat kita sudah tahu ini jadi nggak gaib lagi gitu. Nah, justru pada saat kita belum tahu harus dirubah dong alat bantunya. Jangan pakai lagi logika, pakai akal, pakai pikiran, tapi pakailah namanya keyakinan, iman. Pada saat ada masalah, selama ini kita fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Perintah Allah apa pada saat kita ada masalah? Yuk, Al-Baqarah 153 perintahnya apa? Sabar dan sholat. Cuma 2. Bu Teti lupa lagi kan? Hai orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat bagi pembacanya. Jadi pada saat ada masalah, perintah Allah itu apa? Sabar. Jadikanlah hai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi fokusnya kemana? Fokus menyelesaikan masalah atau fokus kita memperbaiki iman, sabar, sholat? Iman, sabar, sholat. Itu sikapnya harus kita rubah. Tambah satu lagi Bu Nurita, iman, sabar, sholat. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi fokus kita itu kita rubah. Yang tadinya ya kita fokus menyelesaikan permasalahan, sekarang kita fokus apa sih petunjuk dari Al-Quran? Apa sih harus kita lakukan? Supaya kenapa? Mulai diganti. Mulai diganti yang selama ini kita didominasi oleh yang namanya akal, logika, pikiran. Mulai rohani kita yang memimpin. Kenapa harus rohani yang memimpin? Bukan jasmani atau akal kita. Ayo. Kenapa? Ayo. Bu Rika? Kenapa? Kenapa harus rohani yang memimpin sebagai komando? Karena akan timbul keyakinan bahwa Allah itu menolong dengan iman. Karena yang nanti diminta pertanggungjawaban siapa? Kita sendiri. Ruh kan? Iya. Iya. Yang minta pertanggungjawaban di yaumil akhir apa? Jasmani kita, nafsu kita, bukan. Rohani kita kan? Iya. Ruh itu pada prinsipnya baik apa enggak? Baik. Kenapa? Sudah mengenal kan? Sebelum kita ada pun ruh sudah mengenal Allah kan? Nah, kalau yang ke depannya itu ada yang mendomi yang sebagai komando yang mimpi kita adalah ruh. Berarti harusnya tindakan kita jadi benar enggak? Harusnya benar. Didominasi oleh keyakinan atau logika? Keyakinan. Biasanya keyakinan, iman itu kita pakai setelah usaha kita gagal kan? Setelah logikanya gagal, mentok kan? Itu dia kita selama ini. Benar nggak? Pertanyaannya, sering saya ulang-ulang. Mau nunggu mentok menjut dulu babak belur atau dari awal? Dari awal. Dari awal. Masalah ada, jalani saja sudah, tapi kita yakin. Oh, ujian ini sesuai dengan kesanggupan. Al-Baqarah 28. Sesuai apapun, oh masalahnya ada. Al-Syirah 5.
bersama kesulitan ada kemudahan. Oh, Allah tidak menzolimi sebesar zarah pun. Nah, kalau tadi ya, yang kita kedepankan itu adalah kita memakai iman, hidup ini jadi bahagia nggak sih? Bahagia. Pada sesuai apa target kita kan? Bahagia Bahagia. dunia, bahagia di akhirat. Tuh. Coba kita lihat, ini Pak Oko udah gabung belum? Masih belum gabung ya? Dan Pak, itu tadi saya sudah ada. Sudah ada Pak Oke? Iya. Coba, Pak Oke. Masih di mute. Oh, masih di mute ya? Coba, Pak Oke, silakan dilanjut Pak Oke. Dia ada listnya saya lihat. Di listnya ada? Ada tadi saya lihat. Bentar. Oke. Ya, jadi Oh, udah nggak ada lagi. karena ruh kita yang akan diminta pertanggungjawaban, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, mulai kita latih bagaimana ruh itu sebagai pemimpin. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan mulai tadi. Satu, iman. Iman tuh di awal apa di akhir? Kalau ngeliat kondisi pelajaran saat ini. Awal. Wow. Yakin saja, tenang aja gitu loh. Oke, coba. So, tadi Pak Oko udah ada ya? Mbak, saya dulu ya. Tadi ada Pak Ustadz, saya sempat lihat. Sekarang udah nggak ada. Coba saya kontak Pak Oko. Tapi saya nggak ngasih. Bentar ya, biar Oke. beliau nambahkan. Iya. Bentar. Oke. Ya, siap-siap. Yang mau bertanya juga silakan. Ya, saya coba kontak Pak Oke dulu. Ya, oke. Dari Pak Oke udah siap masuk. Silakan. Ntar kita lihat. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan. Bu Teti. Pak Ustadz mau bertanya, Silakan, Bu Yan. tapi agak berbeda Pak Ustadz. Tapi itu terbetik dari tadi pertanyaan apa yang Pak Ustadz bilang bahwa membaca Al-Quran itu, mendalami Al-Quran itu seperti mengupas kulit bawang begitu ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya itu pada saat Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Terus Ibu kecil ya. Sebentar, Bu. Saya coba pakai handsfree dulu. Bentar. Paling kecil. Oke, gimana Bu? ya, Silakan. seperti Pak Ustadz bilang tadi, seharusnya ketika kita membaca Al-Quran itu seperti mengupas kulit bawang begitu ya Pak Ustadz. Begitu kita baca satu ayat, mestinya ada hal lebih dalam yang bisa yang harusnya kita pahami begitu Pak Ustadz. Nah sekarang itu saya sedang berusaha Pak Ustadz untuk membaca Al-Quran itu dari terjemahannya, dengan harapannya itu sebenarnya tadinya agar bisa melakukan seperti yang Pak Ustadz bilang, mengupas gitu ya Pak Ustadz, mendalaminya lebih dalam gitu. Tapi dengan membaca terjemahan yang ada di hadapan saya gitu ya Pak Ustadz, atau dengan terjemahan Al-Quran yang ada sekarang itu,
dari setiap ayat atau dari setiap lembar yang dibaca itu bagaimana Pak Ustadz agar tips atau triknya agar kita bisa dari satu itu, oh ini tuh pendalamannya begini, kayak Pak Ustadz tadi itu kan begitu ada yang gaib, kemudian yang gaib itu apa sih? Nah, saya sebenarnya ingin melakukan itu Pak Ustadz, tapi dari apa yang saya lakukan itu kayaknya kok belum ada arahannya atau bagaimana gitu Pak Ustadz. Barangkali ada Oke. ada Oke. tips. Ya. Oke. Ini Pak Oka sudah hadir di unmute Pak. Co-host. Pak Oka sudah ada dijadikan co-host. Yes. Iya. Assalamualaikum Itu Pak Oka. warahmatullahi udah. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya. Ya, Pak tadi. Ya, Pak Oka, itu ada pertanyaan tadi Bu Rika, Bu itu ya, Bu Yanti. Beliau baca dari terjemahan gitu kan. Ini bagaimana nih cara ini menyikapinya? Enggak, sekarang prinsipnya gini saja. Kan kita sederhanakan saja ya. Kan semua orang yang hidup itu pasti tujuannya ingin bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu ya? Ya, Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ya sudah, simpel saja. Allah menurunkan Al-Quran itu kan tujuannya untuk menjadi pedoman petunjuk hidup orang di dalam menjalani hidupnya supaya bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu ya? Iya, betul. Berarti kondisi Al-Quran yang nanti Bapak Ibu fahami itu pasti sesuai dengan saat ini. Jadi artinya misalnya pemahaman Pak Teddy, pemahaman Ibu dan pemahaman saya meskipun berbeda, tapi pasti sesuai dengan kondisi Ibu dan Bapak saat ini. Sehingga apa? Ya sudah, oh sekarang misalnya anggaplah saya misalnya kelas 1. Ya sudah, kita jalan hidup dalam level kelas 1 gitu loh. Karena nanti pada saatnya ketika Bapak Ibu meningkat itu Allah akan proses. Tinggal sekarang pertanyaannya yang tadi Bu Yanti bilang, bagaimana caranya supaya pemahaman kita semakin meningkat. Kan begitu kan Bu? Maksudnya? Baik. Pertanyaan saya simpel. Ibu tahu gula itu manis itu dari teori atau setelah merasakan? Setelah merasakan Pak Ya Ustadz. sudah, berarti kalau ibu ingin meningkat di dalam menjalani kehidupan, teorinya Al-Quran. Berarti prakteknya ketika ibu diuji, nanti ibu menjalani itu. Jadi ketika ibu ujiannya lulus, nanti mulai meningkat. Ujian lulus mulai meningkat. Kalau misalnya setiap hari ujiannya cuma masalah suami, masalah anak, kira-kira meningkat nggak Bapak Ibu? Enggak. Nah, makanya pemahamannya tidak akan meningkat gitu loh. Jadi pola berpikirnya untuk peningkatan biarkanlah Allah yang memproses. Tapi kita kalau ingin meningkat ya memang harus menjalani yang namanya proses ujian kehidupan gitu loh. Nah, masalahnya adalah secara umum orang tuh boro-boro berpikir ingin mendapatkan ujian. Ujian belum datang pun kan sudah khawatir duluan kan. Nanti bagaimana, nanti hidup saya bagaimana, kok masalah saya belum selesai-selesai. Ini kan artinya sebenarnya pemahaman orang di dalam memahami ujian itu kan kadang-kadang tidak purna, tidak selesai bahwa sebenarnya ujian itu apa. Kan begitu ya? Oke, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu semua. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa? Akhirat atau dunia? Akhirat. Nah, kalau akhirat, sekarang kalau Bapak Ibu diuji pikirannya ingin apa? Selesai Selesai itu dunia atau akhirat? dunia. Nah, gimana gitu loh. Jadi hal-hal inilah yang harus Ibu fokus dulu ya. Kalau saya ingin meningkat, berarti kan yang jelas itu, Bapak Ibu harus tanya dulu tujuan yang menguji itu inginnya apa. Saya takutnya Bapak Ibu menjalani ujian selama ini hanya bersifat pokoknya kalau ada masalah saya ingin selesai. Kalau ada masalah saya ingin selesai. Padahal kita tahu semua yang hadir di sini pun bahwa yang namanya solusi hidup itu kan sebenarnya sudah ada kan. Jadi ketika Allah memberikan suatu ujian kehidupan, Allah pun sudah menyiapkan solusinya. Betul? Nah sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu kan ketika punya masalah berpikirnya bagaimana solusinya? Bukan bagaimana Allah memberikan solusi. Ya, Nah jadi pola-pola berpikir ini yang harus Bapak Ibu mulai pahami dulu. Karena apa? Pertama ujian tidak bisa ditolak. Yang kedua pasti akan selalu datang. Yang ketiga tinggal respon Bapak Ibu tuh menyingkapi ujian tuh apakah itu sebagai suatu hal yang menggembirakan atau hal yang membuat Bapak Ibu kok menjadi menderita. Tinggal sekarang tanya kepada hati Bapak Ibu. Selama ini tuh ketika mendapatkan suatu permasalahan itu, apakah Bapak Ibu bahagia atau pusing? Itu aja kan. Nah itu tolak ukur kita ketika kita ingin misalnya mempraktekkan Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang menghadapi ujian, tetap bingung, tetap pusing. Nah itu harus dievaluasi sebenarnya. Kenapa harus dievaluasi?
Karena tuntunannya sudah ada gitu loh. Petunjuknya sudah ada. Dan Bapak Ibu itu sebenarnya tinggal mengikuti saja. Nah, sekarang saya contoh ya, saya Bapak Ibu ya. Dengan berbagai macam kejadian yang menimpa Bapak Ibu sekalian sekarang ini. Kan Bapak Ibu akhirnya misalnya kayak sakit, pasti fokusnya bagaimana supaya sembuh. Hutang bagaimana supaya lunas. Kan begitu ya Bapak Ibu ya? Ya, betul. Sekarang pertanyaan saya, memang Betul. apakah Allah tuh menyuruh itu? Tidak. Nah, terus kenapa dikerjakan? Ketidaktahuan kita selama ini. Lah iya, artinya itu kan sebelum kita berbicara masalahnya, kita harus mengerti dulu apa yang diinginkan yang memberikan masalah, kan begitu kan? Ya. Coba Pak Teddy dibuka surat 10 ayat 31. Mari kita lihat. Surat 10 ayat 31. Sebenarnya Allah tuh menginginkan apa sih kepada kondisi kehidupan kita itu dengan berbagai macam warna-warni jenis masalah hidupnya itu? Menguji. Surat Yunus ayat 31. Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Terus? Siapakah yang hidup dari yang mati, keluarkan hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Oke, coba Pak tadi pelan-pelan baca di yang terakhir itu Pak. Apa tadi kau putus-putus ya? Silakan. Ya, Siapakah? Putus, Pak. Coba surat 10 ayat 31-nya, karena saya mengupas itu yang kita akan mulai dari situ. Surat 10 ayat 31 itu ada hal poin yang harus Bapak Ibu pahami di ayat ini, Pak. Oke, saya sekarang putus tadi jaringannya. Iya. 10:31 ya. Coba. Ya, kelihatan? Oh, Pak tadi berat kalau buka share screen ya kayaknya ya. Nah. Tadi Baik. lancar-lancar aja tuh. Nah ini ya, Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini kan Allah berfirman ya, statementnya jelas. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka itu siapa Bapak Ibu? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka itu siapa? Tadi? Manusia ya. Manusia itu menjawab itu Allah. Jadi yang mengatur segala urusan itu apa? Siapa Bapak Ibu? Allah. Nah kalau Bapak Ibu selama ini sibuk sama apa? Mencari solusi, Pak Ustadz. Sama urusan kan ya? Ya. Padahal yang mengatur segala urusan siapa? Allah. Allah. Yang mengatur segala urusan Allah ya, kita lihat dulu ya. Terus kalau memang Allah yang mengatur segala urusan, terus urusan kita tuh apa Bapak Ibu? Ini sok ngatur. Coba. Kalau memang yang mengatur segala urusan itu Allah, terus urusan kita tuh apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat ayatnya. Bertakwa. Nah, berarti tugas Bapak Ibu itu apa? Fokusnya. Bertakwa. Tugas Allah? Mengatur Segala urusan. Jadi lebih enak mana? Ibu Bapak fokus hanya bertakwa atau mikirin segala urusan? Bertakwa. Atau Bapak Ibu kreatif selama ini mengatur segala urusan juga, ikut-ikutan, begitu? Kreatif, Ya udah, gitu loh. Makanya kita sebelum melakukan suatu poin atau statement ketika menjalani suatu permasalahan hidup, Bapak Ibu harus mengerti, oh Allah tuh berarti masalah-masalah yang kita hadapi selama ini sebenarnya untuk kita misalnya selesaikan, kita pikirkan, atau Bapak Ibu masalah yang dihadapi Bapak itu untuk menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Semakin bertakwa. Nah itu kenapa nggak dilakukan? Padahal Allah berjanji di surat 65 ayat 2 itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar. Berarti kan logikanya adalah Bapak Ibu tuh sudah sangat-sangat dipermudah sama Allah. Pokoknya kamu bertakwa ya. Urusan jalan keluar, urusan solusi kehidupan, urusan Bapak Ibu nanti bagaimana ke depannya, itu urusan Allah.
Makanya tinggal Bapak Ibu menguasai yang tadi Pak tadi sampaikan, bertakwa itu apa? Misalnya 5 poin tadi kan, Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Misalnya beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, gitu kan, infak sedekah, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu tuh mau fokusnya kemana? Memikirkan soal ujian, memikirkan bagaimana ujian selesai, atau fokus untuk memperbaiki ketakwaan Bapak dan Ibu? Perbaiki ketakwaan. Ya sudah, kalau gitu Bapak Ibu fokus saja di situ. Ikhtiar tetap harus dijalani karena kita sebagai pelaku yang menjalani ujian. Tapi peningkatan ketakwaan Bapak Ibu harus ditingkatkan. Sehingga yang tadi Bu Yanti tanya, bagaimana nanti mengupas Al-Quran? Ya nanti ketika Ibu semakin bertakwa, Allah memberikan hidayah, pembelajaran kepada orang yang bertakwa. Surat 3 ayat 138. Silakan Bu Tiri. Surat 3 ayat 138. Ya. Tiga 138. Ya, silakan. Oke. Kelihatan ya? Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau Bu Yanti ingin mendapatkan pembelajaran dari Allah, ingin bisa mengupas lebih dalam, langkah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Gitu loh. Atau misalnya bahasa umumnya itu kan takwa itu kan taat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu mulailah belajar meningkatkan ketaatan kepada Allah. Saya mau nanya, supaya kita mudah taat apa yang harus dilakukan? Ya. Ya. Supaya kita mudah taat itu apa yang harus dilakukan? Silahkan. Percaya kepada Allah, yakin petunjuk Al-Quran. Iya, bahasa teorinya itu Bu. Maksudnya supaya kita mudah taat, kan kenyataannya Bapak Ibu misalnya kalau dikasih apa ya, kejadian misalnya suami selingkuh, apakah taat kepada Allah? Pusing yang ada kan? Ya. Yang real aja. Supaya Ibu mudah taat apa yang harus dilakukan? Ikhlas. Ikhlas kan hasil dari ketaatan. Ini jangan teori ya. Jawabannya langsung saja. Ketika Ibu punya permasalahan, biasanya tuh Ibu tuh langsung taat atau mikir-mikir dulu atau malah pusing dulu. Ayo. Menerima dulu. Baik, menerima itu sulit atau mudah secara umum? Sulit. Sulit. Makanya pertanyaan saya, supaya kita mudah taat apa yang harus dilakukan? Apa ya? Nah itu. Ayo. Lebih dekat dengan Allah kali ya Pak. Ya itu teorinya kan Bu. Maksud saya Menerima segala apapun yang berikan Allah kepada kita. Oke. Supaya kita taat. Bersyukur kali ya Pak ya. Kalau dihina orang, difitnah orang, bisa bersyukur? Ya memang awalnya sakit hati sih Pak. Nah itu, berarti itu menerima nggak? Enggak. Enggak. Makanya ini saya mau buat sesuatu yang real saja lah Bu. Kenyataannya setiap orang ketika punya permasalahan, itu kan kesulitan di dalam menerima kan Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang saya mau bicara yang real. Ketika Bapak Ibu punya masalah, biar Bapak Ibu termasuk orang yang taat. Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Kan begitu aja kan? Nah, pertama yang dilakukan adalah saya dekat sama Allah, Pak. Minta mohon sama Allah untuk dimudahkan misalnya itu urusan ya, mohon dimudahkan urusannya atau bukan bahasa teoritis ya. Maksud saya itu jebret ada kejadian misalnya Ibu difitnah orang, ditipu orang, langkah pertama itu apa? Menerima. Jawaban dari Ibu Ivi sama Ibu Siti sabar Pak Ustadz. Sabar. Menerima Pak Ustadz. Oke. Bisa menerima ketika mendengarkan suaminya jalan dengan wanita lain? Enggak lah Pak. Nah itu baru saya kupas telinga kan. Kalau Nah. semuanya izin, kalau Allah semua izin Allah ya terpaksa menerima Ustadz. Kalau terpaksa tuh menerima nggak? Enggak lah Pak kalau terpaksa Enggak. Padahal kan menerima itu perbuatan hati dan Allah tahu kan? Iya betul. Nah itu maksud saya. Jadi Menerima Ustadz, karena itu kan ujian menaikkan derajat gitu Ustadz.
Ya. Tapi gimana ya bahasa? Ya iya, makanya langkah pertama sebenarnya yang harus Bapak Ibu pahami adalah, misalnya gini lah, semua orang itu adalah, hal yang paling sulit adalah menerima kenyataan, betul? Betul. Iya. Artinya tuh ketika misalnya kita diberi sakit, atau ketika anak kesayangan kita diuji oleh Allah, atau diberikan misalnya dia tidak lulus, dan lain-lain, kan intinya adalah yang membuat manusia menjadi bermasalah itu kan awalnya adalah kesulitan di dalam menerima suatu permasalahan, betul ya? Nah Iya. sekarang kita akan breakdown, artinya tuh langkah apa sih supaya hal-hal ini tuh semakin kesini tuh semakin kita mudah menerima, kan begitu harusnya. Bukannya semakin lama hidup tuh semakin sulit menerima, bahkan ngeyel, kan repot itu. Iya. Nah berarti kita harus punya strategi atau cara agar nanti tuh pas ada kejadian apapun, ibu tuh memang langsung refleks menerima, kan begitu harusnya. Iya. Baik, saya mau nanya sekarang, yang namanya menerima itu pekerjaan akal atau pekerjaan hati? Hati. Dan hati. Oke, berarti kalau Bapak Ibu ingin mudah menerima, akalnya dipakai nggak? Enggak. Nah, berarti langkah pertama kalau Ibu ingin mudah menerima itu apa? Hati. Jangan menggunakan akal, kan begitu kan? Menggunakan akal, iya. Berarti tidak mikir, betul? Betul. Nah, berarti kalau tidak mikir itu pas menerima, Ibu tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah, kan begitu kan? Alhamdulillah. Berarti nanti Ibu setelah tutup close kajian Zoom ini, pokoknya nanti apapun yang menimpa ibu-ibu, yang pertama harus Ibu lakukan, ucapkan Alhamdulillah. Mau terpaksa, mau tidak terpaksa, lakukan itu dulu. Untuk apa? Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kan begitu kan? Iya. Iya. Baik, jadi nanti pas Ibu dapat kejadian apapun, apa yang harus Ibu lakukan? Ngomongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan gitu kan? Tiba-tiba ada yang maki-maki masalah hutang. Ngomongnya apa? Alhamdulillah. Cukup di hati ya, nggak usah diomongin ke yang dimaki-makinya. Nanti malah aneh. Paham ini? Jadi yang langkah yang pertama adalah paksa sikap antara mulut dan hati Bapak Ibu. Samakan saja. Alhamdulillah itu bukan artinya Bapak Ibu tahu atau tidak tahu. Pokoknya saya ingin latihan taat kepada Allah. Nah ini mulai dibiasakan Bapak dan Ibu. Jadi nanti kejadian apapun, Alhamdulillah. Kejadian apapun, Alhamdulillah. Meskipun Bapak Ibu juga nggak tahu baik atau tidaknya. Tapi minimal sikap Bapak Ibu di hadapan Allah itu sudah benar gitu loh. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Ngerti Pak Ustadz. Kan gampang kan? Ada kejadian tinggal ngomong Alhamdulillah, nggak pakai modal juga kan? Iya. Tapi kalau Berarti- kita baca alhamdulillah, kalau hati kecil itu masih belum nerima, itu gimana Ustaz? Kan namanya latihan tadi saya bilang. Yang penting sekarang paksa dulu ya. Paksakan ya. Paksakan agar ibu tuh benar-benar sikapnya benar dulu di hadapan Allah. Toh sebenarnya Bapak Ibu alhamdulillah sama tidak menerima pun ya tetap aja kan kejadiannya memang sudah pasti kan. Iya, udah terjadi. Betul ya? Dan Iya, percuma betul. juga kan. Jadi buat apa Bapak Ibu bertahan terhadap sesuatu yang Bapak Ibu pun tidak bisa ditolak gitu loh. Mm-mm. Untuk apa begitu? Ya tadi sesuai ayat 10 ayat 31. Allah mengatur segala urusan. Bapak Ibu meningkatkan ketakwaan. Maka ketika Bapak Ibu meningkatkan ketakwaan, maka jalan keluar. Meningkatkan ketakwaan, jalan keluar. Meningkatkan ketakwaan, jalan keluar. Itulah Bapak dan Ibu. Jadi poinnya tuh harus real dulu. Oke, berarti saya harus melakukan itu. Nah, ketika mulai terbiasa, barulah gelar ikhlas, sabar itu akan muncul dengan sendirinya gitu loh. Itu nggak perlu dipikirkan. Jadi yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah saya tuh kenapa ya sulit menerima. Cari permasalahannya. Oh, saya sulit menerima itu karena kebanyakan mikir misalnya. Oh, saya sulit menerima itu karena terlalu jauh pemikirannya, nanti begini, nanti begitu. Kan itu yang terjadi. Iya. Jadi itu dipangkas langsung. Oke, baik ya Allah. Sekarang pokoknya apapun yang terjadi saya akan mengucapkan Alhamdulillah. Gitu. Sederhana kan Bu? Tinggal Bapak Ibu praktekkan kan? Jadi bersyukur ya. Jadi kita bersyukur ya. Ya, coba aja. Lagian sekarang kalau Bapak Ibu renungkan, ketika Bapak Ibu ngomong Alhamdulillah, itu tuh kira-kira bisa jengkel nggak? Coba, sekarang Ibu ngomong ke saya, ngomong Alhamdulillah sambil marah atau jengkel? Coba. Tidak Pak Ustadz. Nah, nggak bisa kan? Alhamdulillah itu. ya Allah. Nah, bisa sambil marah-marah nggak? Nah, iya makanya. Nah, jadi betul. Jadi itu tuh memaksa Bapak Ibu sebenarnya untuk mulai mengikuti alur di dalam Al-Qur'an. Gitu.
Jadi pemahamannya nggak usah jauh-jauh ya, pokoknya ada kejadian, ibu langsung Apapun. bilang alhamdulillah. Mau baik, mau tidak baik, mau apapun yang kita hadapi, kita selalu katakan alhamdulillah ya Allah, walaupun Baik. sakit misalnya. Baik, Alhamdulillah ya Allah. baik. Saya mau bertanya ya, segala sesuatu dari Allah tuh baik semua atau ada yang tidak baik? Baik. Baik semua. Ya sudah selesai. Tidak baik dan baik kan dari sudut pandang ibu aja kan, bukan dari Allah Iya. kan? Iya. Betul. Jadi makanya segala sesuatu dari Allah itu baik semua berarti sangat pantas, sangat wajar kalau ibu ngomong alhamdulillah kan. Kalau ibu mengeluh berarti kurang ajar kan. Nah sekarang selama yakin. ini, iya. Ya, sering Kalau- kurang ajar, Nggak Ustaz. yakin, Nah, Ustadz nggak yakin ya. ke Al-Baqarah ayat terakhir itu ya, berarti kalau kan Allah itu menguji tidak melebihi kesanggupan. Pada Ya. saat kita mengeluh, berarti kita nggak yakin ya dengan isi Ya karena Al-Quran. akal ibu yang berpikir kan. Akal, ya betul. Padahal itu kan pekerjaan keimanan itu kan pekerjaan hati. Makanya tadi saya bilang, yang membuat sulit ibu menerima itu kan sebenarnya cuma akalnya saja. Baik kita lihat ya, kenapa akal itu jadi sulit untuk bisa menerima suatu kejadian. Silakan Ustaz tadi dibuka surat 7 ayat 201. Surat 7 ayat 201. Kenapa akal itu kok sulit menerima? Kadang-kadang bahkan bertolak belakang dengan keimanan kita. Kenapa? Iya. Surat 7 ayat 201. Ya. Araf 201. Oke. Ya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan. Nah, jadi mereka kenapa pun akal itu sulit teringat. menerima, Bu? Oh, dipengaruhi oleh setan. Nah, makanya Hati setan. di ayat ini coba ya Bapak Ibu perhatikan. Berarti yang Allah inginkan itu menerima dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru menerima. Menerima dulu. Nah, padahal selama ini Bapak Ibu kalau ada kejadian tuh berpikir dulu baru menerima atau menerima dulu baru Pikir berpikir. dulu. Pikir dulu. Nah, itu disuruh siapa ibu-ibu begitu? Setan. Setan. Setan ikut. Berarti setan yang nyuruh ya. Lah, makanya kan langkah yang pertama adalah sudahlah Bu, kita nggak tahu baiknya di mana. Tapi yang kita tahu, yang kita yakin bahwa setiap kejadian itu pasti Allah memberikan itu sebagai sesuatu yang terbaik. Kan begitu kan? Iya. Makanya supaya refleks sudah apapun nanti, ibu ke depan besok atau nanti saat ini setelah close Zoom ini, apapun kejadian, alhamdulillah ya Allah, baik saya terima, sudah selesai. Nah ketika ibu bisa menerima dulu, maka Allah akan bimbing ibu. Dan Allah akan membukakan nih, kamu tuh salahnya di sini. Nanti begitu. Tapi ketika ibu berpikir dulu, setan yang akan masuk. Makanya orang ngeyel itu kan sebenarnya karena pikirannya diganggu setan saja kan. Ya, karena Coba tidak aja. bisa menerima ya. Karena memang berpikir dan setan bahkan begitu. Oke, kenapa? Kalau tidak bisa menerima urusannya berabe, sebenarnya kan sudah dikasih contoh dari eyang-eyang kita dari dulu. Surat 2 ayat 34, silakan baca. Al-Baqarah ayat 34. Jadi nggak usah ngikutin yang ini ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Oke. Saya mau nanya, iblis tuh berpikir dulu atau menerima dulu sebenarnya itu? Berpikir. Berarti kalau ibu kebanyakan berpikir dulu tuh sama nggak dengan ini? Nggak mau Pak Ustadz. Lah iya, tapi kenyataannya begitu kan Bapak Ibu? Iya, berpikir dulu. Nah, padahal tadi saya ulang di konsepnya di surat 10 ayat 31 tuh urusan Bapak Ibu tuh bertakwa. Yang lainnya urusan Allah. Kan begitu mudahnya sebenarnya Allah tuh. Maksudnya mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu berpikir jauh-jauh. Pokoknya Ibu urusannya taat kepada Allah.
maka sisanya Allah yang akan mengatur segala urusannya. Apa nggak enak sebenarnya Bapak Ibu? Kayak dulu waktu kita kecil lah, urusan Bapak Ibu itu kan belajar yang rajin, ranking 1, bahagiakan orang tua, bahagia dengan itu kan. Sisanya orang tua yang ngurus kan, Ya, biaya sekolahnya. Dan kenapa sih Bapak Ibu lebih memilih yang repot-repot ketimbang yang Repot. sudah dibuat Allah fokus seperti itu? Kan begitu aja Betul. sebenarnya. Ustadz, Ya silakan. boleh saya itu. Saya jadi berpikirnya begini Ustadz. Kita kalau berdoa tuh kayak anak kecil aja, nggak mikirin gitu kan, nggak mikirin Allah Betul. ijabah atau enggak gitu ya Ustadz ya. Lah Ustadz, memang saya disuruhnya begitu. betul. Ada pengalaman seperti ini Ustadz. Manusia itu seringkali setiap meminta kepada Allah, ujungnya berpikir dengan akalnya. Nah, saya praktekkan seperti ini Ustadz. Begitu saya dapat dari seorang mentor, seringkali kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi setelah membaca itu kita berpikir dari mana ya rezekinya gitu. Ya, ternyata saya praktekkan, saya mengatakan pada saat itu saya sedang di dalam kereta. Saya katakan, waduh, saya kalau ke undangan, saya harus naik Grab sendiri, Gokar sendiri, saya susah. Akhirnya saya mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Saya tidur, Ustadz. Jadi saya nggak sempat mikir macam-macam. Ternyata Allah hadirkan di depan kursi saya di kereta itu besan saya, Pak Ustadz. Dan akhirnya saya ikut bareng ke undangan bersama mereka. Masya Allah. Enggak pakai Sekarang akal ya. bagus. Gini, bagus. Sekarang gini saya mau nanya ya. Sebenarnya Allah memerintahkan berdoa itu, ya, kita berdoa itu memang supaya kita tuh doanya dikabulkan atau melatih meningkatkan keikhlasan. Melatih Ya keikhlasan. sudah. Semakin Bapak Ibu tidak berpikir, sebenarnya kan semakin ikhlas kan? Betul. Karena memang Allah menyuruh kita berlatih berdoa tuh kan salah satu perintah Allah di surat Al-Baqarah 186 itu memang kita disuruh berdoa. Berdoa. Tapi goalnya sebenarnya dari sisi Allah supaya Bapak Ibu dengan doa itu berlatih semakin meningkatkan keikhlasan. Cirinya orang ikhlas itu pasti sudah tidak berpikir apakah doa dikabulkan atau tidak. Karena fokus dia ya saya berdoa hanya menjalankan perintah Allah saja. Betul. Nah, berarti dibalik sekarang. Padahal kalau Bapak Ibu berdoanya jadi ikhlas, kan pasti dikabulkan. Iya. Begitu saja. Makanya tadi saya bilang ya, pokoknya setiap kejadian itu sekarang, yang Ibu fokuskan tolong ucapkan paksa mulut Bapak Ibu hanya mengatakan Alhamdulillah saja. Ya, minimal itu sudah berbeda dengan orang kebanyakan umumnya. Kan begitu aja sebenarnya. Iya. Nah, itu tinggal dilatih sebagai suatu kebiasaan nanti ya. Yang nanti ujung-ujungnya Ibu akan merasakannya ya. Ternyata tuh kalau kita selalu mengatakan Alhamdulillah dengan situasi apapun, itu akan berbeda. Respon Allah kepada kita tuh berbeda. Berarti kan secara tidak sadar, Bapak Ibu termasuk orang yang bersyukur kan ya? Iya. Nah, di salah satu ayat bersyukur itu ditambah nikmatnya. Tapi saya buka ayat yang lainnya. Silakan Pak Teddy, surat 4 ayat 147. Nanti Bapak Ibu akan semakin paham, oh berarti simpel ya, untuk mengupas Al-Quran itu ya tinggal kita praktik dengan menjalani hal-hal yang sederhana saja. Gak usah yang rumit-rumit ya. Ya. Apa kata Allah di surat 4 ayat 147? Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, artinya baik. Jadi Allah pun di dunia sudah berjanji kepada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, baik suka ataupun terpaksa, bahwa nantinya Allah berjanji tidak akan menyiksa. Minimal ketika Ibu mempunyai permasalahan, Allah tetap membuat Bapak Ibu tenang, meskipun masalah Bapak Ibu mungkin belum terselesaikan. Sekarang saya mau nanya ya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya masalah berat, anggaplah. Tapi hati Bapak Ibu dibuat tenang. Kira-kira masalah nggak? Tidak. Ya udah. Jadi Bapak Ibu tuh ingin cari selesai atau cari ketenangan, kan gitu aja kan? Iya. Tapi biasanya pola berpikir orang adalah seakan-akan kalau masalah selesai jadi tenang. Itu salah ya Bapak Ibu ya? Ya. Bukan Dengan begitu tenang poinnya masalah selesai gitu ya Ustaz? ya. Harus dibalik ya. Betul. Karena ketenangan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang taat kepada Allah. Sudah, jadi menikmati prosesnya, nanti biarkan sisanya Allah yang mengatur semuanya. Kan begitu aja kan?
Atau Bapak Ibu juga mau raung-raung kalau belum saatnya juga tetap nggak bisa kan? Iya. Karena setiap proses ujian itu ada waktunya. Coba apa tadi surat 110 ayat 1 dan 10 surat ayat 16 ayat 1. Silakan. Seratus 110 ayat 1. 110 Ya. ya? Ya, surat 110 ayat 1. Silakan. Al-Nasr. Oh, Mm-mm. ini. Ya. Apa kata Allah? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang, berarti pasti datang nggak Pak sebenarnya Pak? Ya, pasti datang ya. Pasti. Telah Tapi datang. tapi perlu waktu kan begitu aja kan? Iya. Jadi yang ngatur waktunya kapan selesainya tuh Ibu atau Allah? Allah. Ya udah nggak usah ngatur-ngatur gitu loh Bu, ikutin aja ya. Nggak perlu ngatur-ngatur, nggak perlu maksa-maksa Allah supaya gampang. Nanti saatnya ketika memang menurut Allah tepat di waktu yang tepat dan memang kondisi Ibu sesuai untuk Allah tolong, ya akan ditolong saja. Nah, Kenapa mesti bingung dan lain-lain? Berarti bingung tuh nggak percaya Allah yang mengatur kan? Kalau gitu Allah bilang ya udah atur aja sendiri kalau bisa kan begitu? ragu ya Ustadz ya. Iya, padahal ragu juga nggak ada Betul. manfaatnya kan? Ragu nggak manfaat. Iya, tapi kok dipertahankan. Nah, Pak Ustadz. Jadi Ya. gini Pak Ustadz. mm-mm. Ternyata bukan Allah menunda rizki kita atau sehat kita ya Pak Ustadz ya. Karena bukan. pola pikir kita ya, kita ragu. Maka Allah belum turunkan. Ya. Nah, kan Allah sebenarnya di dalam satu hadis sudah jelas kan. Allah itu sesuai praduga, prasangka hambanya. Hambanya. Lah dari awal aja Ibu dikasih masalah udah pusing ya itu yang terjadi. Jadi bagaimana sinkronnya antara Al-Quran dan pemikiran Ibu itu kalau misalnya Ibu sendiri pun misalnya ragu terhadap pertolongan Allah, ragu terhadap ini tuh masalah berat dan ini tuh hal yang membuat ragu dan itu ternyata pekerjaan setan selama ini. Kan gitu aja. Ya, betul. Oke, baik. Jadi saya ambil kesimpulannya. Jadi ternyata segala urusan itu urusan Allah. 1031 itu ya. Tugas kita itu hanya taat kepada Allah. Dan menurut saya taat itu kan mudah karena itu dalam diri Bapak Ibu sendiri ya, tinggal mau atau tidak. Caranya, tadi salah satu caranya adalah tidak berpikir. Mengucapkan langsung alhamdulillah. Kan begitu aja kan? Proses pertolongan Allah ada waktunya. Makanya di surat 10 ayat 109, bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Berarti Bapak Ibu wajib menguasai ilmu sabar ketika Bapak Ibu menjalani proses permasalahan kehidupan. Kan begitu aja sebenarnya. Jadi taat, sabar, jalani, tetap jalan ikhtiar. Tapi semua itu sudah dalam bimbingan Allah. Kan enak Bapak Ibu. Oke. Jadi harusnya ada masalah nggak? Enggak. Ya udah Ibu nggak usah nyari masalah lah, biarin masalah Nggak usah cari datang. masalah. Iya, nanti Pusing, masalah tuh pusing. silih berganti datang, nanti ya selesaikan, datang lagi, nanti Allah selesaikan, kan begitu aja sebenarnya. Itu kan siklus hidup memang begitu. Iya. Baik, ada pertanyaan? Betul Ustaz. Terus Saya Silakan. ada ini Ustaz. Oh, silakan. Ya, silakan Bu Nurita. Ya, ada begini Pak Ustadz. Ya. Seringkali kalau klien saya konsultasi selalu mengatakan kan, Ibu ikhlas itu mudah diucapkan katanya gitu kan. Tapi sulit sekali dilakukan. Itu yang membuat saya terpikir bagaimana cara menemukan ikhlas ini. Ternyata luar biasa saya mendapatkan seperti ini Ustaz. Pada saat kita diuji terima dulu gitu kan. Seperti yang Ustaz katakan alhamdulillah dulu gitu kan. Dan sambil berpikir bahwa sambil gini bukan berpikir, terima dulu sambil kita katakan di balik ini pasti ada manfaat untuk kita atau ada kebaikan untuk kita. Begitu ya Ustaz, boleh ya? Oke, kan itunya kan artinya Ibu berusaha dengan keimanan yang ada untuk meyakini bahwa segala kejadian dari Allah kan pasti baik ya Bu ya? Iya, betul. Baik, sebenarnya gini aja lah, kan ikhlas itu kan gelar yang Allah kasih kepada kita setelah kita praktek menjalani permasalahan kan? Iya, betul. Baik, tinggal dibalik saja. Ciri orang ikhlas itu apa? Kan begitu ya? Iya. Apa cirinya orang ikhlas itu?
Menerima dengan itu ya. Itu sabar. Sabar. Oh, Menerima Hah? atas ketentuan yang Allah. tidak ya, Waduh. menerima yang kita tidak inginkan. Contohnya permasalahan datang, kita harus menerima, bersyukur. Enggak, gitu. sabar apa sabar? Oh, Oh iya ya. Sabar. Itu sabar itu. sabar. Iya, terbalik. Sabar Ini. itulah. Sabar ya. Jadi selama ini gimana Ibu? Cirinya ikhlas itu apa? Ikhlas ya. Ikhlas itu tidak butuh dihargai orang lain, Pak Ustadz. Apapun yang kita lakukan baik, tapi kita menerima apapun gitu, Pak Ustadz. Kan? Wah, ini perlu dikasih pulsa lagi nggak Pak tadi tuh? Udah dong. Iya. Yuk. Waduh. Dihargai, Lupa tidak ya. dihargai. Yang penting Allah sudah menghargai. Jadi apapun kegiatan kita tidak mementingkan Menerima penghargaan dari ketentuan orang Allah. gitu. Ciri-ciri ikhlas. Oh, Nah, Oh, oke. ciri-cirinya. Ketentuan Ah, Allah. iya. Apa ciri-cirinya? Tidak mengeluh, Terus bersyukur, efek yang tidak khawatir. mengeluh. bersyukur. Ayo Bu Rika. Ya bersyukur Pak Ustadz. Udah sering diulang-ulang juga ikhlas itu ciri-cirinya pada lupa. Inilah dia. Aduh. Pantas susah untuk ikhlas, Ustaz. Sering diulang-ulang. Kita menerima Masya Allah. Ayo, ciri-ciri orang ikhlas itu apa? izinnya. Gimana hatinya? Gimana hatinya? Menerima, Artinya tenang, menerima. Nah. Enggak, sekarang saya mau nanya dulu deh. Ikhlas tuh pekerjaan apa sih Bu? Nah, ya. hati. Yo, Kerjaan hati. Oke, berarti orang kita tahu ikhlas dan hijrah itu berarti dari apanya kalau gitu? Hatinya. Iya, hatinya. Hatinya apa? Tindakan dengan tindakan. Menerima segala apapun diberikan Allah. Sabar. Sabar. Wah, ini gimana nih Pak tadi? Udah lupa lagi. Kelas kemarin baru dibahas. Ayo. Sabar, ikhlasnya kayak tipis-tipis gitu Pak Ustadz ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Wah, Pilih enak, lupa, tadi Pak nggak Ustadz. enak Pak Ustadz menerima. Itu sabar, Pak. Oke, gini. Ikhlas itu kan pekerjaan niat kan, Pak? Kan Bapak Ibu dilihat Allah ikhlas dan tidak kan tergantung niatnya kan? Iya. Jadi Semua ginilah. kita sudah niat karena Allah. Jadi yang namanya ikhlas itu kan meniatkan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Itu Semua kan karena hanya menjalankan perintah Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Berarti fokus hasilnya itu penilaian Allah atau penilaian manusia? Penilaian Manusia. Fokusnya itu pada penilaian Allah atau penilaian manusia? Penilaian Allah. Penilaian Allah dong. Iya. Setuju ini. Nah, misalnya sekarang Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan menyelesaikan masalah hidup. Kan begitu ya? Iya. Berarti ketika Bapak Ibu ikhtiar itu hanya karena Allah atau supaya masalah selesai? Karena Allah. Karena Allah. Berarti peduli nggak selesai dan tidak selesai? Tidak. Nah, Nggak usah kenyataannya, dipikirin. kenyataannya gimana? Kan begitu kan? Dipikirin. Nah, padahal tidak dipikirkan pun harus ada waktunya. Kan begitu aja kan? Iya. Nah, jadi yang pertama kalau Ibu ingin menjadi ikhlas yang benar, artinya tuh dalam proses menjalani kehidupan ini, pertama tuh luruskan dulu niat. Ada contoh kasus waktu saya safari dakwah di Purwokerto. Ada seorang ibu datang. Dia punya masalah, anaknya itu cuek, nggak peduli, udah usia 20 tahun, kok sekarang semakin jauh, padahal lu dibesarin, dibiayain, dan lain-lain. Kenapa ya, katanya Ustadz, ini apa yang harus saya lakukan? Saya cuma nanya, ibu membesarkan anak itu supaya anak membalas budi, atau hanya karena Allah untuk mencari pahala? Biasanya jawabannya yang mana? Karena Allah. Karena Allah. Enggak sih ibu, ini bermasalah itu kan anaknya sudah besar, nggak pernah pulang, nggak pernah nelfon. Saya tanya, ibu tuh membesarkan anak tuh niatnya karena supaya anak itu membalas budi atau mencari pahala saja dari Allah? Pahala dari Allah. Allah dari Harusnya. Allah. Kalau pemikirannya begitu masalah nggak? Tidak. Nah, berarti si ibu ini pemikirannya apa?
selama ini Balas memikirkan budi. hasil. Harap supaya anaknya balas budi, Balas budi. supaya Ya. anaknya menghormati, kan begitu kan? Ya, Ya. selama ini Pak Ustadz. Nah, akhirnya Jadi saya ke track. luruskan, Bu. Coba sekarang Ibu amin tobat kepada Allah, mau melalui Allah, sudahlah. Yang penting saya sudah mengurus anak saya. Mau dia baik tidak baik, saya kembalikan lagi kepadamu. Seminggu kemudian berubah total. Kan begitu aja, Bu, sebenarnya, Bu. Jadi Allah itu sangat baiknya adalah ketika kita mulai tergiring ke arah sesuatu yang tidak benar atau mulai melenceng, maka Allah luruskan. Cara meluruskannya berarti Allah memberikan pembelajaran kejadian yang Bapak Ibu harus diajari untuk menjadi ikhlas. Kan begitu sebenarnya. betul. Ya, jadi Supaya pola-pola kejadian kehidupan itu jangan terjebak dengan kejadian ya. Paling ujiannya di 7 IPH itu saja. Kalau nggak ujian sabar, ujian ikhlas, ujian tawakal, ujian bersyukur. Jadi ya itu saja. Nah 7 IPH ini kurikulum menuju ketakwaan gitu loh Bapak Ibu. Mengerti ya? Makanya tadi saya bilang urusan kita tuh hanya bertakwa. Sisanya segala urusan Allah yang selesaikan. Nah untuk bertakwa itu memang Ibu perlu namanya ikhlas, sabar, sholat, berzikir, bersyukur, tawakal itu memang perlu. Nah Bapak Ibu perdalam itunya. Jadi niat Bapak Ibu ikhtiar itu sebenarnya untuk menjadi bertakwa atau untuk menyelesaikan masalah. Menjadi bertakwa. Wah, Ya sudah selesai, nggak upah pusing dengan kenapa masalah saya tidak selesai-selesai. Kalau seperti itu Ibu malah jadi nggak bertakwa, malah nggak akan selesai. yang sering kan bisikan setan yang sering menghantui kita Pak Ustadz. Setan tuh bisa maksa atau hanya menyeru. Menyeru. Ya udah, kenapa Ibu ikutin kan gitu aja kan? Itulah kesalahan Pak Ustadz. Iya, udah tahu kita salah ingin ditolong Allah kan salah dulu minta maaf dulu sama Allah. Oh iya. Iya dong. Paham ini? Jadi hidup tuh sesederhana itu kalau memang Ibu ingin sederhana. Dibuat rumit juga silahkan bisa dibuat rumit. Tapi menurut saya hidup itu sudah rumit. Ngapain lagi dibuat rumit dengan pemikiran ibu-ibu semua. Jadi langkah pertama supaya mudah ya sudah kejadian. Alhamdulillah ya Allah. Yang kedua pokoknya fokus meluruskan niat menjadi karena Allah saja. Gitu loh Bu. Kalau misalnya lama belum selesai ya memang ini sebagai sarana untuk saya bersabar. Jadi terus diputar seperti itu saja. Sampai nanti pada titik tertentu Allah akan menyelesaikan permasalahan Bapak dan Ibu semuanya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan lain. Ya, Silakan yang ingin bertanya. Pak Ustadz. Ya. Tanya Pak Ustadznya. Ketika kita diuji Pak Ustadz, yang pertama kita harus lakukan, kita kan harus menerima Alhamdulillah. Betul. Terus kita tawakal Pak Ustadz. Terus kita kan ikhtiar lagi Pak Ustadz. Betul. Dalam ikhtiar ini yang kita lakukan, apakah kita harus perbanyak dengan istighfar atau berdoa untuk menjadi sabar, itu harus gimana sebaiknya Ustaz? Sekarang gini, baik. Dalam proses ikhtiar itu akan banyak kejadian nggak Bu yang menimpa Ibu nantinya? Dalam proses ikhtiar yang kita lakukan akan banyak kejadian nggak nantinya? Banyak. Kalau kita sekarang sakit mau ke dokter aja di situ nanti ketemu misalnya orang Gojek online, ketemu orang, pasti kan begitu ya? Berarti ya langkah-langkahnya adalah kejadian-kejadian nanti yang membuat Bapak Ibu nanti menghadapi proses ikhtiar itu. Supaya kita jadi semakin taat atau supaya kita memikirkan bagaimana masalah itu selesai? Taat. Ya sudah, ada kejadian terima. Nanti ada kejadian lagi terima lagi. Nah, nyampe dokter ngantri lama terima lagi. Jadi setiap titik kejadian itu Allah hanya ingin melatih terima. Sampai apa? Sampai nanti Allah memberikan jalan keluar. Kan gitu aja. Jadi harusnya ujian itu semakin membuat Ibu taat. Bukan semakin membuat Ibu pusing. Harusnya begitu. Tapi karena niat Ibu dari awal ingin menyelesaikan masalah, pasti jadi pusing. Karena niat dari awal sudah salah. Harusnya niat Ibu ke dokter, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu, yaitu berobat sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Pas ada kejadian di tengah jalan, baik ya Allah saya terima. Ada kejadian di tengah jalan, terima. Nyampe rumah sakit, terima. Itu maksudnya. Akhirnya masalahnya jadi cepat selesai, karena Ibu selalu bersama Allah. Ini belum apa-apa, aduh sakit. Nyampenya ke rumah sakit, marah-marah ngantri. Ya sudah, wassalam. Akhirnya sakitnya jadi nggak sembuh-sembuh.
Begitu ya. Ya. Jadi pas Bapak Ibu melangkah ikhtiar itu setiap detik kejadian itu maksudnya biar Ibu semakin taat. Gitu. Jadi meningkatkan ketaatan ya Ustadz ya. Iya kan tadi saya bilang urusan kita tuh takwa. Urusan segala urusannya nanti Allah yang ambil alih kan begitu kan. Tapi memang iya sih Pak Ustadz, ketika Emang kita iya. Bisa merendah, ya sudah ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Akan terselesaikan memang Pak Ustadz satu persatu. Pasti karena Ibu mengikuti keinginan Allah. Sekarang saya mau nanya, posisi kita tuh tuan atau hamba? Hamba. Ya memang wajar kan merendah kan? Lah kenapa kok hamba merasa tuan, ingin meninggi? Kan memang hamba itu memang posisinya harus merendah, Bu. Makanya terima itu adalah sikap seorang hamba kepada tuannya, kan begitu kan? Gitu. Baik. Silakan. Tadi. Oke, sudah jam 9:30. Oh iya. Cukup. Nggak terasa ya. Kayaknya Pak Ustadz dengan ada yang ilmu yang disampaikan Ustadz nih kayaknya nggak bisa sekali dua kali kita mendengar, harus mendengar terus untuk melatih. Iya kan Pak Teddy rutin kan. Iya. Ini disampaikan lupa lagi. Hanya Bu yang belum mudeng. Harus ya Pak Ustadz ya. Saya ditodong Pak Teddy tadi siang Bu, nggak tahu ini. Tapi barang tadi barang Pak Teddy. Mendengar kajiannya Ustadz rasanya bisa aja semua Pak Ustadz, setelah melangkah udah kebentur udah balik lagi kadang-kadang harus mendengar lagi kajian. Iya. Ya kan Ustadz tadi. Alhamdulillah benar. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Pak Teddy, terima kasih Pak Teddy. Yo Bu Tati, kita praktek. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz Oke, Pak Ustadz Teddy atas sharingnya dan pencerahannya bagi kita malam ini. Semoga bisa benar-benar bisa kita amalkan dan amin. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus berusaha dan meningkatkan diri. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita sampai di akhir acara, Pak Ustadz Teddy, Pak Ustadz Oke, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi amal bagi Bapak dan bagi kami juga menjadi berkah dan bisa kami amalkan. Mudah-mudahan di tahun depan, di tahun 2022, kita masih terus diberi Allah kesempatan untuk belajar, mengasah diri, memperbaiki diri. Demikian. Kita insya Allah bertemu 2 minggu ke depan di dalam majelis yang sama dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup majelis kita pada malam ini dengan mengucapkan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ustadz Teddy, Pak Ustadz Oke serta Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada salah dan khilaf, dan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.